selamat datang kembali di channel YouTube LTO4 Impact Podcast. Informasi pajak aktual podcast bersama kami, tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4. Pada episode kali ini, saya ditemani oleh Saya Endang dan Bang Zul. Bang Zulfikar. Kita ini akan membahas tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri atau SKD bagi SPDN ya singkatannya, dalam rangka perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dan pengesahan formulir khusus. Nah, adapun latar belakangnya kenapa kami membahas hal ini, karena Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia dari berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Dapat kita lihat banyaknya aktivitas ekonomi dan bisnis seperti ekspor, impor, transfer jasa, dan kegiatan perdagangan internasional. Muara dari semua aktivitas ekonomi tersebut adalah terciptanya sumber-sumber penghasilan yang tidak dibatasi lagi oleh sekat-sekat geografis dan yurisdiksi. Dengan demikian, kesempatan bagi subjek pajak dalam negeri untuk memperoleh penghasilan dari luar Indonesia semakin terbuka lebar. Begitupun juga sebaliknya, subjek pajak luar negeri juga memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Atas situasi dan kondisi tersebut, tentu diperlukan sebuah pengaturan dalam rangka penyediaan administrasi serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam negeri untuk memperoleh manfaat P3B. Hal tersebut yang melatar belakangi adanya surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri. Nah, hal ini juga diatur dalam Perdirjen nomor Per 28 tahun 2018. Saya tidak usah berpanjang lebar ya kawan pajak sekalian. Mari kita bahas bersama dengan tim penyuluh yang ahli di bidangnya dan pasti mumpuni bersama Mas Endang dan Bang Zulfikar. Tetapi biar kawan pajak sekalian paham, dari tadi saya ngomongnya tentang P3B, SPDN, SPLN, SKD. Boleh dijelaskan nih Mas Bang Zulfikar, mohon maaf Bang Zulfikar, terkait dengan P3B dan surat keterangan domisili bagi SPDN Indonesia. Terima kasih Mbak Mei. Halo kawan pajak. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh ya, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan P3B. Ya, P3B itu adalah kepanjangan dari perjanjian penghindaran pajak berganda, atau kalau sering kita dengar yaitu tax treaty. Nah, tax treaty ini adalah perjanjian antar dua negara yang mengatur tentang hak pemajakan atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara. Pembagian hak tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Nah, apa sih tujuan dari P3B tersebut? Ya, yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Ya, dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda, ini menjadikan pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat dikenakan di kedua tempat, ya, yaitu negara sumber atau negara domisili. Jadi, laba usaha yang dikenakan pajak di tempat mereka berkedudukan. Nah, harapannya dunia usaha dapat mendapatkan kepastian hukum karena membayar pajak hanya dikenakan satu kali, yaitu di negara domisili. Nah, yang kedua nih kawan pajak. Jadi nggak mungkin ada penghindaran double klaim pajaknya ya? Oh, nggak boleh. Jadi atas laba usaha itu hanya dikenakan di negara domisili, Mbak. Oke, yang kedua nih terkait dengan P3B. Yang kedua yaitu peningkatan investasi modal dari luar negeri. Ya, perjanjian penghindaran pajak berganda diharapkan dapat menarik negara luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sebab jika investasi ya berupa bunga, dividen atau royalti dikenakan pajak yang tinggi, hal ini akan menimbulkan keraguan pada negara luar. Tentunya ini dapat memperlambat pertumbuhan investasi modal di Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga yaitu peningkatan sumber daya manusia, ya. Ini menjadikan sebagai sumber daya manusia itu lebih kompeten.
Nah, yang keempat, yaitu ini yang paling penting, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Ya, jadi di sini antar dua negara terdapat pertukaran informasi. Ya, jadi apabila salah satu penduduk dari salah satu negara tidak memenuhi kewajiban perpajakan, itu dapat dideteksi sedini mungkin. Nah, yang kelima yaitu kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. P3B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan serta tidak memberatkan penduduk asing antar kedua negara dalam menjalankan usaha. Oke, nah itu adalah sekilas tentang P3B atau tax treaty ya. Nah, selanjutnya tadi yang disebut sama Mbak Mei ya, yaitu SKD SPDN, yaitu surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia ya kawan pajak ya. Jadi apabila nanti antar negara ini, dua negara ini sudah memiliki perjanjian tax treaty, maka produk dari negara tersebut untuk menggunakan tax treaty tersebut harus ada surat keterangan domisili. Begitu kawan pajak. Wah, berarti keuntungannya banyak banget ya Bang Zul terkait dengan surat keterangan domisili ini ya kawan pajak. Kita kasih clue-nya dulu ya, kunciannya ya kawan pajak. Kalau kita ngomong SKD, itu artinya surat keterangan domisili. Kalau SPDN adalah subjek pajak dalam negeri. Kalau tax treaty kita sebutnya di Indonesia P3B ya kawan pajak sekalian. Nah, sekarang nih sudah dijelaskan tadi tujuan dari surat keterangan domisili bagi SPDN Indonesia. Kalau kawan pajak ini pengen apply nih Mas Endang, apa saja persyaratannya ya? Iya, baik. Terima kasih Mbak Mei atas pertanyaannya ya. Jadi memang ketika kawan pajak sekalian yang berposisi, artinya posisi kawan pajak ini adalah sebagai subjek pajak dalam negeri ya, seperti itu. Jadi ketika kawan pajak sekalian ingin memanfaatkan P3B ya atau tax treaty, ketika misalnya kawan pajak mendapatkan job atau mendapatkan order yang memungkinkan kawan pajak mendapatkan penghasilan dari luar Indonesia seperti itu. Katakanlah misalnya kawan pajak ada order dari Singapura seperti itu. Nah, ketika Indonesia dan Singapura pastinya memiliki perjanjian atau P3B atau tax treaty, sehingga masing-masing negara memiliki kesepakatan bahwa memang atas pengenaan pajaknya bisa dikenakan pajak hanya sekali saja atau di negara domisili seperti itu. Namun kawan pajak pastinya untuk bisa memanfaatkan P3B atau tax treaty tersebut tentunya ada persyaratan baik itu formil maupun material ya yang harus dipenuhi. Nah, kali ini kita memang lebih ke tataran formilnya ya ataupun kelengkapan dokumennya, yaitu yang tadi sudah dibahas di awal, yaitu mengenai surat keterangan domisili bagi SPDN ya. Nah, mengenai persyaratannya apa saja? Seperti yang sudah diatur ya di Per 28 tahun 2018 bahwa kawan pajak sekalian bisa mengajukan ya permohonan penerbitan SKD SPDN kepada Direktur Jenderal Pajak dalam rangka memperoleh manfaat P3B ya. Ini ada dua jenis sebenarnya. Pertama adalah untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak saat permohonan penerbitan SKD diajukan ya. Artinya apa? Artinya sebagai contoh ya kawan pajak sekarang ini sebagai contoh misalnya di tahun 2023 ya. Artinya kawan pajak mengajukan untuk tahun pajak 2023 ya, karena memang mengajukannya di tahun 2023 sehingga memenuhi kriteria di poin pertama tersebut ya, yaitu tahun pajak atau bagian tahun pajak saat permohonan penerbitan ya, karena saat permohonan penerbitannya adalah di tahun 2023 sehingga tahun pajak yang diminta adalah tahun pajak 2023. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tahun pajak atau bagian tahun pajak sebelum tahun saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan yang memang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum melewati daluarsa penetapan ya. Artinya apa? Sebagai contoh misalnya kawan pajak ingin mengajukan untuk tahun pajak yang lampau ya. Maksudnya lampau ini misalnya tahun 2022 atau 2021 ya, 2020 ya. Sepanjang belum melewat daluarsa penetapan yang 5 tahun ya. Artinya kawan pajak tetap bisa mengajukan SKD untuk tahun pajak tersebut ya. Contoh untuk tahun pajak 2020. Ketika tahun pajak di tahun pajak 2020 ini silahkan ya kawan pajak bisa mengajukan SKD SPDN untuk tahun pajak 2020
itu boleh karena memang ini masuk kriteria yang kedua ya. Artinya tahun pajak sebelum tahun saat permohonan penerbitan SKD, karena permohonan penerbitan SKD-nya adalah di tahun 2023 seperti itu. Jadi kawan pajak mengajukannya untuk tahun sebelumnya, yaitu 2021 atau 2020, maksimal 5 tahun, yaitu maksimal 2018 ya, karena itu sudah lewat daluarsa penetapan 5 tahun seperti itu. Dan ketika sudah memenuhi kriteria tersebut, silakan permohonan penerbitan SKD SPDN tersebut ya itu diajukan secara elektronik ya kawan pajak sekalian. Jadi memang sini sudah cukup simple atau sudah cukup praktis ya, tidak perlu ribet-ribet isi formulir, tidak perlu ribet-ribet datang ke KPP. Jadi cukup kawan pajak login di DJP online ya, nanti silahkan bisa memilih menu yang tersedia ya untuk memperoleh SKD SPDN seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ketika kawan pajak mengajukan ya permohonan SKD SPDN tersebut ya, itu Direktur Jenderal Pajak dia berwenang menerbitkan SKD SPDN secara elektronik ya kepada wajib pajak berdasarkan permohonan penerbitan SKD SPDN ya. Ketika memang wajib pajak atau kawan pajak ini memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Yang pertama itu wajib pajak berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH. Artinya kawan pajak sekalian yang memang sudah real ya sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah kawan pajak sekalian harus memiliki atau telah memiliki NPWP ya. Ini sudah pasti ya, karena memang ini syarat administratif yang memang harus dipenuhi ya. Ketika kawan pajak memenuhi syarat subjektif dan objektif, sudah otomatis harus mendaftarkan untuk memperoleh NPWP. Jadi ini salah satu syarat yang harus dipenuhi. Yang berikutnya atau yang ketiga ya, wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan PPH tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak ya. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kawan pajak misalnya mengajukannya di tahun 2023 ya. Artinya kawan pajak harus sudah menyampaikan SPT tahunan tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban, yaitu tahun pajak 2022 ya. Karena tahun pajak 2022 merupakan tahun pajak yang memang SPT-nya sudah harus disampaikan ketika wajib pajak menyampaikan permohonan SKD-nya di tahun 2023 ya, seperti itu. Yang kedua, wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan PPH untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang diajukan permohonan penerbitan SKD SPDN yang menjadi kewajiban wajib pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak sebelum tahun saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kawan pajak ingin mengajukan misalnya untuk SKD SPDN atas tahun pajak 2020. Nah, karena sekarang misalnya sudah tahun 2023 atau kawan pajak mengajukannya di tahun 2023 ya, maka SPT tahunan yang harus sudah disampaikan adalah SPT tahunan 2020 ya, seperti itu maksudnya. Jadi silakan kalau ingin mengajukan SKD SPDN untuk tahun yang lampau atau tahun sebelum 2023 ya, itu harus sudah menyampaikan SPT tahun pajak bersangkutan, yaitu tahun pajak 2020 ya, ketika memang wajib pajak ingin SKD SPDN untuk tahun pajak 2020 ya, seperti itu. Dan permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif ya untuk penerbitan SKD SPDN ya, yaitu diajukan untuk satu negara mitra ya yang menjadi tempat penghasilan bersumber. Artinya sudah jelas ya, ini kan case-nya kawan pajak mendapatkan penghasilan misalnya dari Singapura tadi ya, artinya ada satu negara mitra tersebut yaitu Singapura yang menjadi tempat penghasilan bersumber ya, kawan pajak mendapatkan penghasilan dari sana, seperti itu. Yang berikutnya adalah 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 tahun ya. Jadi dalam periode 1 tahun pajak artinya misalnya dari Januari sampai dengan Desember 2023 atau Januari sampai Desember 2022 ya, dan sebagainya. Dan untuk 1 lawan transaksi ya, jadi
Kalau misalnya kawan pajak dapat dapat penghasilan yang lebih dari satu lawan transaksi, ya berarti bikin SKD SPDN-nya 2 gitu. Karena ini ketentuannya satu lawan transaksi ya. Dan memuat informasi mengenai lawan transaksi di negara mitra tersebut ya, misalnya di Singapura ya. Paling sedikit ada nama lawan transaksinya ya, artinya ada pihak di luar negeri tersebut yang memberikan penghasilan ke kawan pajak. Lalu yang berikutnya ada taxpayer identification number ya, dan atau alamat dari lawan transaksi, istilahnya NPWP-nya si lawan transaksi di sana ya, di luar negeri. Dan yang berikutnya adalah penjelasan mengenai penghasilan yang berasal ya dari lawan transaksi tersebut ya, artinya ada deskripsinya seperti itu. Nah, ketika memang dalam hal wajib pajak yang mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN merupakan wajib pajak yang berdasarkan ketentuan undang-undang di bidang perpajakan dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT tahunan ya, maka wajib pajak harus mengisi pernyataan ya bahwa memang wajib pajak itu tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan ya pada laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang memang sebagai pengganti persyaratan penyampaian SPT tahunan PPH. Seperti itu Mbak Mei ya. Oke, jelas sekali ya catatannya. kawan pajak sekalian bahwa kawan pajak bisa meng-apply untuk tahun pajak yang saat ini Betul. dan ataupun tahun pajak sebelumnya Betul. dengan catatan 5 tahun ya. Ya, 5 tahun. 5 tahun daluarsa penetapannya 5 tahun. Tadi Mas Endang sudah menjelaskan bahwa kawan pajak sudah harus lapor SPT tahunan di tahun sebelumnya untuk yang existing mau melakukan tahun berjalan, tahun maka SPT tahunannya yang tahun sebelumnya. Iya, pastinya. kalau untuk yang tahun sebelumnya ya tahun sebelumnya pastinya Iya, sudah betul. memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan dipermudah lagi tadi Mas Endang bilang bahwa dengan elektronik nggak perlu datang ke KPP, nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Ini generasi Z senang sekali ya, Betul sekali. karena cepat sekali hanya dengan mengakses halaman di DJP Iya. online. Iya. Nah, setelah terpenuhi Bang Zul ini Ya. persyaratan dari kawan pajak sekalian, udah mungkin tadi waktu Mas Endang menjelaskan sambil kawan pajak ngecek YouTube, checklist gitu ya mungkin. Nah, persyaratan tersebut sudah terpenuhi, prosedurnya bagaimana? Iya sih, online gitu. Iya. Waktu pengajuannya ada tambahannya lagi Bang Zul terkait prosedurnya? Ya, jadi wajib pajak di Indonesia siapa sih yang nggak kenal ya DJP online Iya. ya. Jadi memang sekarang kawan pajaknya hampir semua ya itu layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu dapat diakses di DJP online. Misalkan kawan pajak ingin mengajukan SKD SPDN secara elektronik ya, itu dapat mengakses halaman milik Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJP online. Lalu ada di menu layanan dan sub menu KSWP ya. Nah, di sana nanti wajib pajak dapat mengajukan surat keterangan domisili Mbak Mei. Ya, jadi setelah mengakses tersebut, wajib pajak akan menyampaikan informasi yang disampaikan Mas Endang tadi. Ngisi NPWP, NPWP-nya, ya, lawan transaksinya, misalnya kerja di mana, iya, nomor jenis NPWP-nya. transaksi ya kan, lalu ada Nomor TIN, nomor TIN, lalu ada deskripsi transaksinya lah ya, Iya. lalu diisi di halaman DJP online, lalu tinggal disubmit. Kira-kira berapa lama kawan pajak itu harus menunggu kepastian atau persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa surat keterangan domisili subjek pajak dalam negerinya itu oke, disetujui baik. begitu. Kami dan kawan pajak sekalian, dalam hal permohonan penerbitan SKD SPDN ya diajukan melalui laman DJP online, apabila telah memenuhi ketentuan itu langsung saat itu juga Mbak Mi. Wah, seketika sekaligus ya. Iya, langsung kita terbitkan SKD SPDN. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Nah, tapi apabila pengajuan permohonannya itu manual ya, itu SKD SPDN itu akan kita proses maksimal 5 hari kerja. Itu apabila nanti tidak memenuhi dalam 5 hari kerja tersebut akan kita terbitkan surat penolakan. Oke, jadi kawan pajak bisa memilih nih mau elektronik yang bisa langsung mendapatkan jawaban, atau mungkin kalau ada kendala kawan pajak juga bisa mengajukan secara manual ke KPP terdaftar ya kawan pajak, tetapi terkait dengan hasilnya itu 5 hari kerja ya kawan pajak.
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak melalui Per 28 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Domisili bagi SPDN dalam negeri dalam rangka penerapan P3B saat ini, pengajuan permohonan SKD dapat dilakukan secara online dengan jangka waktu pengerjaan hanya 1 hari saja. Pengajuan SKD secara online ini dapat disebut dengan ISKD. ISKD ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan atas perpajakan dalam melakukan pemotongan pajak. Dengan ISKD ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk manfaat P3B tahun pajak sesuai dengan tahun berjalan yang diajukan permohonan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya sepanjang belum daluarsa 5 tahun pajak. Nah, selain SKD SPDN dalam bentuk dokumen elektronik, ternyata ada beberapa negara. Contohnya kemarin kami menerima WA konsultasi dari kawan pajak di negara Jerman. Nah, waktu itu kawan pajak meminta keterangan terkait dengan permintaan pengesahan formulir khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili. Nah, terkait dengan dokumen tersebut ternyata dimintakan oleh negara Jerman, saya sebutnya langsung negara Jerman ya, untuk pelengkap SKD SPDN. Ternyata ada beberapa negara yang meminta kelengkapan lain. Apa yang dimaksud dengan formulir tersebut nih, Mas Endang? Baik Mbak Mei, jadi memang kalau kita bicara mengenai formulir khusus ya, tentunya formulir ini memang disediakan atau dibuat atau diterbitkan oleh negara mitra ya Mbak Mei. Iya. Dan memang formulir khusus merupakan formulir yang diterbitkan oleh otoritas pajak negara mitra yang berisi konfirmasi status subjek pajak dalam negeri Indonesia. Jadi dia ingin memastikan nih apakah memang benar kalau si lawan transaksi yang berasal dari Indonesia ini benar-benar subjek pajak dari Indonesia, seperti itu. Nah, contohnya tadi sudah Mbak Mei sampaikan ya, salah satunya adalah negara Jerman ya. Jadi memang negara-negara seperti Jerman memang menerapkan ketentuan untuk bisa mendapatkan P3B ya. Selain diperlukan sudah pastinya harus ada SKD SPDN, mereka juga memang mengharuskan SPDN-nya itu atau SKD SPDN-nya itu untuk melengkapi isian formulir khusus yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang diterbitkan oleh negara mitra tersebut. Dan formulir khusus ini harus disahkan ya. Mereka minta disahkan sebagai bukti otentik bahwa memang subjek pajak dalam negerinya memang merupakan benar-benar residence di Indonesia ya. Jadi memang harus ada pengesahan dari pejabat otoritas pajak negara Indonesia yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak Mbak Mei. Jadi memang formulir khusus ini harus disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke, jadi kawan pajak jangan bingung ya, apakah ini adalah dua hal yang berbeda? Bukan, tetapi formulir khusus ini adalah pelengkap dari SKD SPDN tersebut. Namun, ini hanya di negara-negara tertentu yang memintanya. Dan kita Direktorat Jenderal Pajak pun memfasilitasi terkait dengan pengesahan formulir tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya kawan pajak udah dapet nih SKD SPDN-nya, kawan pajak pengen mengajukan formulir khusus tersebut, Mas Endang, pasti ada persyaratannya ya. Pasti. Kira-kira apa nih persyaratannya? Ya, tentunya untuk bisa mendapatkan pengesahan formulir khusus ini ya, wajib pajak harus mengajukan permohonan pengesahan formulir khusus ya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili ya, artinya KPP tempat wajib pajak terdaftar, seperti itu. Nanti ada wajib pajak diminta untuk mengisi formulir permohonan pengesahan tersebut yang formatnya sudah diatur, sudah baku, ada di Per 28 tahun 2018, dan setelah diisi formulir permohonan pengesahannya juga dilampiri dengan formulir khususnya yang didapat dari negara mitra yang memang mereka minta pengesahannya. Jadi mengisi formulir permohonan pengesahan dan dilampirkan formulir khusus dari negara mitranya untuk disahkan. Dan permohonan pengesahan formulir khusus ini formatnya ada tadi sudah disampaikan ya, di lampiran huruf C Per 28 tahun 2018. Nanti kawan pajak bisa melihat sendiri, bentuknya ada di sana, tinggal dibuat sesuai format tersebut. Nanti Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak akan mengesahkan
formulir khusus tersebut ya, sepanjang memenuhi beberapa persyaratan ya. Salah satunya ya, yang pertama adalah atas wajib pajak yang mengajukan permohonan ya, dia ini telah memiliki atau telah mendapatkan SKD SPDN dalam bentuk dokumen elektronik ya. Jadi memang sebelum bisa mengajukan pengesahan formulir khusus ini, terlebih dahulu wajib pajak harus mengajukan SKD SPDN ya, yang sebelumnya sudah kita bahas nih gitu. Jadi harus punya itu dulu, baru bisa mengajukan pengesahan formulir khusus. Lalu yang berikutnya adalah permohonan ditandatangani oleh wajib pajak ya, wakil wajib pajak ataupun kuasanya ya, biasa ya, sesuai dengan aturan Undang-Undang KUP. Yang berikutnya adalah formulir khusus dilampirkan berisi keterangan yang paling sedikit ya, paling sedikit artinya formulir khusus ini yang dari negara mitranya ya, yang minta disahkan ini paling sedikit isinya ini ada negara mitranya ya, ada negara mitra yang menjadi tempat penghasilan bersumber ya, entah Jerman dan negara lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dimohonkan untuk disahkan. Yang mau di pengesahan ini tahun pajak apa nih? Pastinya harus sesuai dengan tahun pajak di SKD-nya ya. Kalau misalnya sebelumnya kawan pajak minta SKD untuk tahun pajak 2023 ya, berarti di formulir khususnya juga harus tahun pajak 2023 gitu. Jangan beda, kalau beda pasti akan ditolak gitu pengesahan formulir khususnya. Jadi satu paket harus sama gitu, harus sesuai dengan SKD SPDN-nya gitu. Dan yang berikutnya adalah formulir khusus juga harus memenuhi persyaratan administratif ya. Yang pertama pastinya dia harus menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris ya. Jadi tidak boleh pakai bahasa, walaupun dia negara Jerman, dia tetap harus bahasa Inggris gitu. Bukan berarti harus Jerman, enggak boleh sesuai negara mitra ya, Mas Indra. Ya, karena kita sendiri pun untuk menerbitkan SKD SPDN juga menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi untuk formulir khusus ini juga harus menggunakan bahasa Inggris, jadi agar sama gitu, agar tidak menimbulkan istilahnya misinterpretasi ya, kalau misalnya bahasanya beda-beda. Lalu yang kedua adalah mencantumkan nama wajib pajak, lalu NPWP dan tahun pajak atau bagian tahun pajak, artinya ya SPDN itu sendiri ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah menerangkan status subjek pajak dalam negeri wajib pajak ya, artinya status subjek pajak dalam negerinya ini maksudnya yang pihak Indonesianya ya, yang ingin memanfaatkan P3B di negara yang meminta formulir khusus tersebut gitu. Dan yang paling penting juga adalah yang terakhir adalah ada kolom ya atau ruang ya pengesahan untuk kepala KPP domisili ya, artinya nanti ada kotak lah di formulir khusus itu, yang harusnya sih sudah pasti ada ya, setiap negara pasti memiliki format standar ya, pasti ada kotak untuk bisa disahkan untuk ditandatangani oleh kepala KPP, dan ada cap kepala KPP-nya juga seperti itu. Jadi sebagai tanda kalau memang formulir khususnya ini sudah disahkan dan sudah disetujui ya pengesahannya. Seperti itu Mbak Mei untuk syarat administratif dan sebagainya. Jadi kawan pajak, formulir khusus ini adalah step selanjutnya dari SKD SPDN yang sudah disetujui ya Mas Indra. Kalau step SKD SPDN belum disetujui, itu tidak bisa mendapatkan formulir khusus, dan ini adalah satu kesatuan ya, formulir khusus ini dengan SKD SPDN tersebut. Ya, tapi lebih ke opsional ya. Opsional. Jadi kita menunggu dulu negara mitranya ini mengharuskan formulir khusus atau enggak gitu. Kalau tidak mengharuskan formulir khusus, ya berarti cukup SKD SPDN saja, tidak perlu mengajukan pengesahan formulir khusus seperti itu. Jadi hanya negara-negara tertentu saja yang minta formulir khusus sebagai tambahan atau add-on lah seperti itu. Contohnya kalau di kami Jerman ya, karena ada wajib pajak yang melakukan konsultasi terkait dengan formulir khusus tersebut. Dan bedanya lagi dengan SKD SPDN, ini manual ya Mas Indra. Manual, kali ini manual. Iya. Sampai saat ini masih manual. Nggak bisa lewat DJPR juga iya, belum ada bisa. Karena kotak memang yang harus ditandatangani. Karena ada dokumen yang istilahnya hard ya, berbentuk kertas yang memang harus disahkan secara manual melalui tanda tangan dan juga cap kepala kantor. Jadi mau nggak mau ya sampai saat ini masih secara manual melalui permohonan dengan mengisi formulir permohonan pengesahan formulir khusus. Kawan pajak jangan khawatir bagaimana bentuknya atau harus ngarang, tetapi sudah ada di Per 28 tahun 2018 di lampirannya ya Mas Indra. Jadi kawan pajak bisa langsung mengisinya dan bisa submit ke KPP terdaftar. Nah tadi kan karena manual nih Bang Zulya, pasti kawan pajak juga harus punya timelinenya nih, kira-kira
berapa lama nih kawan pajak bisa mendapatkan? Oke, baik. Kalau pengesahan formulir khusus ini nih ya kawan pajak dan Mbak Mei, itu diajukan ke KPP domisili ya. Iya. Nanti kepala KPP domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak akan mengesahkan formulir khusus ini. Nah, paling lambat berapa lama nih? Ya, Iya. itu 5 hari kerja ya, sejak permohonan diterima lengkap. Oke. Nah, apabila nanti dalam 5 hari kerja itu terdapat kekurangan ya, itu nanti kepala KPP domisili akan menerbitkan surat penolakan pengesahan formulir khusus sejak permohonan diterima lengkap juga. Nah, misalnya nih Bang Zul, kawan pajak saat mengajukan SKD SPDN ada berkas yang kurang lengkap nih, sehingga ditolak atau formulir khususnya ditolak. Apakah kawan pajak itu habis itu ditolak udah nggak bisa lagi nih mengajukan gitu? Baik kawan pajak, atas permohonan penerbitan SKD SPDN dan formulir khusus yang tidak dapat diproses lebih lanjut, wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan SKD SPDN dan pengesahan formulir khusus sepanjang memenuhi ketentuan. Oke, ketentuannya kawan pajak bisa mengacu ke Per 28 tahun 2018 ya Bang Zul ya. Iya, benar sekali. Oke, nah kawan pajak sekalian, SKD SPDN menjadi kunci bagi kawan pajak untuk memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra terkait penghasilan yang diterima oleh kawan pajak sekalian. Manfaat yang diperoleh melalui P3B melibatkan perlakuan pajak yang setara antara wajib pajak dalam negeri dengan negara mitra, pengurangan pajak di negara mitra, serta penghindaran pengenaan pajak ganda. Segera ajukan SKD SPDN berdasarkan Per 28 tahun 2018. Baik kawan pajak, sekian pembahasan tentang surat keterangan domisili bagi SPDN Indonesia dalam rangka P3B dan pengesahan formulir khusus. Terima kasih kepada narasumber kali ini dengan Mas Endang dan Bang Zulfikar. Kawan pajak bisa mendapatkan link terkait materi pada episode kali ini di kolom description ya kawan pajak. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar di podcast kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, share video ini, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru terkait dengan channel LTO 4 ini. Saya Yuliana Wisudawati, pamit undur diri. Kawan pajak, paham pajak.